perkenalkan, nama saya Agnes Pesta Kristiani Pardede dengan NIM 2050401. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang soal gerak lengkung untuk memenuhi tugas terstruktur kalkulus vektor. Teman-teman, kita lanjut kepada soal. Soalnya telah tersedia di slide, yaitu suatu objek bergerak pada bidang dengan persamaan parametrik, yaitu X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 2 sin T. T itu merupakan waktu dalam detik di mana T mempunyai interval, yaitu T lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan 2pi, di mana P merupakan posisi objek tersebut seperti terlihat pada gambar di slide. Dan di sini yang ditanyakan yang pertama, bagaimana cara memperoleh gambar jalur gerak objek P tersebut? Jelaskan. Yang kedua, cari dan hitung kecepatan, percepatan, serta laju gerak objek. Yang ketiga, tunjukkan dengan analitik bahwa arah percepatan vektor P menuju ke pusat koordinat. Oke teman-teman, mari kita lanjut kepada pembahasan soal. Yang pertama, kita akan membahas soal untuk menentukan jalur gerak pada objek P. Nah, selanjutnya, untuk menentukan jalur gerak objek P, pertama, kita perhatikan gambar yang di samping slide. Nah, arah kecepatan gambar tersebut bergerak berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga objek P juga bergerak mengikuti arah panah kecepatan, yang dimana kecepatan bergerak berlawanan arah jarum jam dengan menyinggung P. Nah, yang kedua, kita akan menentukan ke koordinat mana arah vektor bergerak dengan mengintegralkan fungsi parametriknya sehingga didapat Ft sama dengan Rt sama dengan 3 cos Ti ditambah 2 sin Tj. Kemudian, fungsi parametriknya kita masukkan ke dalam rumus integral menjadi integral dari 3 cos Ti ditambah 2 sin Tj dt dengan interval 0 sampai 2pi. Kemudian, kita akan memisahkan setiap komponen untuk diintegralkan, sehingga menjadi integral dengan interval 0 sampai 2pi 3 cos Ti dt ditambah integral dengan interval 0 sampai 2pi 2 sin Tj dt sama dengan 3 sin T dengan batas atas 2pi dan batas bawah 0 dikali I ditambah negatif 2 cos T dengan batas atas 2pi dan batas bawah 0 dikali J, sehingga menghasilkan vektor 0i ditambah 0j, maka didapat vektornya sama dengan x, y sama dengan 0,0. Nah, didapat i, j sama dengan x, y memiliki koordinat yaitu 0,0, sehingga dapat disimpulkan bahwa objek P bergerak mengelilingi pusat koordinat 0,0. Nah, yang ketiga, kita akan mencari koordinat-koordinat yang akan dilintasi P ketika P bergerak mengelilingi pusat koordinat 0,0 dengan cara mensubstitusikan nilai T pada interval T lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan 2pi ke dalam X dan Y. Menghasilkan, untuk menghitung koordinatnya, kita akan mensubstitusikan nilai T kepada persamaan RT sama dengan 3 cos Ti ditambah 2 sin Tj. Dimisalkan, T sama dengan 0, maka didapat R0 sama dengan 3 cos dikali 0 dikali I ditambah 2 sin dikali 0 dikali J, menghasilkan 3i ditambah 0j, sehingga vektor koordinat yang didapat yaitu 3,0. Begitu juga dengan dimisalkan T sama dengan pi per 4, pi per 2, 3pi per 4, I, 5pi per 4, 3pi per 2, 7pi per 4, dan begitu juga sampai kepada 2pi. Nah, ketika kita sudah menghitung nilai T untuk menentukan koordinat-koordinatnya, maka dapat diperoleh titik-titik jalur objek P, yaitu koordinat 3,0, koordinat 2,12, 1,41, koordinat 0,2, koordinat negatif 2,12, 1,41, yaitu koordinat negatif 3,0, koordinat negatif 2,12, negatif 1,41, kemudian koordinat 0, negatif 2, kemudian koordinat 2,12, negatif 1,41, kemudian yang terakhir yaitu koordinat 3,0. Itulah koordinat-koordinat
yang akan dilintasi oleh P untuk bergerak mengelilingi pusat koordinat 0,0. Selanjutnya kita akan membahas soal yang nomor 2, yaitu untuk menentukan kecepatan, percepatan, dan laju. Nah, yang pertama kita akan mencari kecepatan. Diketahui RT sama dengan 3 cos TI ditambah 2 sin TJ. Untuk mencari kecepatan yaitu dengan rumus Ft sama dengan turunan pertama dari T sehingga menghasilkan negatif 3 sin TI ditambah 2 cos TJ. Yang kedua, kita akan mencari percepatan. Misalnya diketahui RT sama dengan 3 cos TI ditambah 2 sin TJ. Rumus dari percepatan yaitu AT sama dengan turunan kedua dari RT, sehingga menghasilkan negatif 3 cos TI ditambah min 2 sin TJ sama dengan negatif 3 cos TI dikurang 2 sin TJ. Dan yang terakhir kita akan mencari laju. Sehingga laju sama dengan panjang Ft sama dengan akar pangkat 2 dari negatif 3 cos T dikuadratkan tambah negatif 2 sin T dikuadratkan. Sehingga menghasilkan akar pangkat 2 dari 9 cos kuadrat T ditambah 4 sin kuadrat T. Nah, pada cos kuadrat T kita akan mengubahnya menjadi 1 dikurang sin kuadrat T sesuai dengan identitas trigonometri sehingga menghasilkan akar pangkat 2 dari 9 dikali 1 dikurang sin kuadrat T ditambah 4 sin kuadrat T sehingga menghasilkan sama dengan akar pangkat 2 dari 9 dikurang 9 sin kuadrat T ditambah 4 sin kuadrat T, maka laju yang dihasilkan yaitu akar pangkat 2 dari 9 dikurang 5 sin kuadrat T. Teman, selanjutnya kita akan membahas soal yang ketiga, yaitu menunjukkan arah percepatan P untuk menuju ke pusat koordinat. Jawab, perhatikan gambar di samping, seperti kita lihat bahwa percepatan A akan bergerak berlawanan arah dengan arah jarum jam, dan juga pada gambar terlihat titik P bersinggungan tegak lurus dengan kecepatan V, di mana kecepatan V juga akan bergerak berlawanan arah dengan jarum jam menuju pusat koordinat. Sehingga lengkungan pada gambar tersebut terjadi ketika titik P bergerak ke arah pusat koordinat, di mana titik koordinat dilingkari oleh kecepatan V yang bersinggungan dengan titik P, dan kemudian kecepatan V akan bergerak lurus. Namun di sini percepatan A yang akan menahan gerak dari titik P ke kecepatan V sehingga arah dari titik P melengkung hingga sampai pada titik koordinat, dan hal inilah yang dapat membentuk garis lurus. Baik teman-teman, sekian video saya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.